Oke guys, di sini kita akan mereview film Dear David. Film yang baru rilis ini mengandung pro dan kontra. Loh kok bisa? Lalu bagaimana jalan ceritanya? Langsung saja kita bahas. Let's go! Sebenarnya ketika pertama mendengar nama film ini, yang terlintas dalam otak Ayas adalah, Halo guys, David sini. oke, lanjut ke filmnya. Lagi-lagi, film yang menampilkan adegan erotis menjadi film yang banyak diminati. Berbicara tentang sesuatu yang berbau seksual, memang masih menjadi hal tabu di masyarakat kita. Tapi apalah daya jika Pascol sudah ikut serta. Sebenarnya sedikit aneh juga sih, kenapa film yang cukup bagus seperti ini malah mengundang Pascol untuk berkumpul. Film ini menceritakan Laras, seorang siswi berprestasi yang merupakan ketua OSIS di SMA Cahaya, tetapi memiliki obsesi liar terhadap David. Ia memasukkan David dalam cerita fiksinya yang dipenuhi dengan gairah serta angan-angan liarnya. Ceritanya cukup unik sih, ya meskipun banyak alur ceritanya yang seperti dipaksakan, seperti ending yang maksa banget, dan di tengah-tengah film tuh kayak kita udah tahu ceritanya kayak gimana, tapi masih aja gitu dibumbu-bumbuin sama adegan yang menurut Ayas nggak begitu penting. Ya adegan kikuk-kikuk lah atau apa gitu. Sedangkan David adalah siswa yang juga menjadi atlet sepak bola di SMA Cahaya. David ini sebenarnya menyukai sahabat dari Laras, yaitu Dila. Tapi Dila menolak cinta dari David. Dila tetap setia kepada Laras. Ya, film ini juga menampilkan sikap LGBT, di mana Dila tidak pernah bernafsu kepada seorang laki-laki. Padahal bodinya bagus banget sih. Sayangnya. Lanjut. Sebuah blog milik Laras yang ia gunakan untuk menyimpan berbagai cerita fantasinya terekspos ketika Laras sendiri kurang teliti saat melokot akunnya. Sehingga sekolah dibuat gempar oleh cerita tersebut. Di film Dear David ini juga menampilkan bagaimana ketidakadilan pihak sekolah tersebut, di mana hal itu juga sangat menggambarkan suatu kebijakan di beberapa sekolah di negara kita. Seperti halnya guru yang ternyata menyukai cerita fantasi itu, atau guru yang satu ini terlihat terpesona juga dengan tubuh David. Aduh. Jadi bukan hanya pria aja nih yang memiliki pikiran yang liar kayak gitu. Tapi di film ini sudut pandang utamanya adalah perempuan. Bahkan ada guru-guru juga. Emak-emak juga ada loh. Kurang keren gimana coba nih film? Gak heran sih kalau film yang satu ini mengundang pro dan kontra. Kalau kalian ada di tim mana nih? Pro atau kontra? Tulis di kolom komentar ya. Dear David menjadi satu-satunya film baru yang berani menggambarkan keadaan di masa kini, di mana gairah anak muda khususnya di menengah atas sangat diperlihatkan dengan cukup jelas. Siswa-siswi yang hobinya tiktokan sampai angan-angan yang berbau seks semua lengkap di film ini. Terlepas dari rasa malu dari David yang secara otomatis menjadi pusat perhatian di sekolah, David menunjukkan karakter yang labil di film ini. Ya bahasa lainnya mungkin cinta-cinta monyet kali ya. Karena setelah David bercocok tanam dengan Dila, yang mana Dila sebenarnya juga hanya ingin membuat Laras cemburu ke Dila, si David nggak lama kemudian malah suka sama Laras. Anjay kan? Baca. Pas banget gitu kan sama percintaan kalian waktu SMA dulu. Cinta sana sini, waktu lulus kayak perang dunia. Cuaks. Sebenarnya simple sih untuk menikmati film ini. Kita juga harus bisa masuk dalam fantasi Laras yang liar itu, agar kita benar-benar dapat feel dari film ini. Kalian bisa bayangin jadi si Laras atau jadi si David, itu terserah kalian. Ending dari film Dear David menjelaskan tentang Laras yang harus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka saat apel sekolah. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Laras juga mempertanyakan apa kabar dengan siswa yang sudah menyebarkan cerita itu. Karena menurut Laras, si penyebar cerita
juga harus meminta maaf karena dengan sengaja membuat kericuhan. Namun, permintaan Laras tentang si penyebar cerita itu disangkal oleh pihak sekolah dengan mengancam Laras untuk dikeluarkan dari sekolah. Tentu hal itu membuat kita sedikit emosi ya, karena bagaimanapun Laras tetap salah. Tapi menyebarkan suatu yang menimbulkan masalah seperti itu, ya seharusnya mendapat sanksi dari pihak sekolah juga. Dan akhirnya Laras pun memutuskan untuk keluar dari SMA Cahaya, dan entah sekolah di mana dia selanjutnya. Ya semoga pikiran kita nggak kotor lah saat melihat film ini. Ambil yang positif dan jangan bercocok tanamnya aja yang kalian pikirin, oke? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya itu tadi review dari film Dear David. Terima kasih, bye-bye.